Zain, itu tim saya, sama satu lagi tuh Bapak Haji Matali. Dia ngambil. Ini masih ke cerita. Begitu pulang, selesai, saya jalan, saya bawa mobil, dia kan ikut sama saya. Nah, guru, beseknya mana? Buahannya mana? Saya bilang ini, orang gak punya pikiran. Saya bilang. Orang mah kalau lagi nyumotin buah, ambilin saya plastik apa? Ini suka duka aja, Bu, curhat aja ini mah. Itu kadang-kadang pengawal kurang peka juga itu, kadang-kadang begini. Mikirin dirinya sendiri, dia nenteng berat-berat. Sekarang begini lebih adil gimana? Ente kurangin setengah, ente kurangin setengah. Masukin buat saya, menang banyak saya. Ibadah sekalian, jadi muliakan Allah. Jadi alhasil bahwasanya kita disuruh dekah sama orang yang sudah meninggal, suruh doain, suruh istighfar. Ini wasiat buat anak-anaknya. Kemudian yang terakhir sekali, malam hari kita mendapat satu pelajaran. Ingat dengan kematian yang mohon maaf kita sering lupa. Paling susah mengingat mati, Ibu. Kapan orang atau ingat mati? Malam ini. Karena sedang acara zikir tahlil kematian. Ingat awal mati. Yang kedua, kapan ingat mati? Begitu ada mobil, sirinenya berbunyi dan ada pengeras suara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kedengeran kemana-mana. Hush, anak yang nonton HP lagi TikTok, kecilin. Ada suara orang meninggal. Dikecilin, kedengeran. Oh, Pak Kunto ya. Ingat mati. Yang ketiga, zaman dulu di kampung ada burung khusus yang bunyi jatuh tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amata wa ahya wa adhaka wa abka wa adalla wa ahda. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul a'la wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyul huda. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadhan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ummatihi ila yaumil jaza. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Wa qala aidan wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa immitta fahumul khalidun. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kafa bil mauti wa'idha. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluhu an-nabiyyul habibul karim wa nahnu ala ma qala rabbuna wa khaliquna wa raziquna minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun wal muhtaramat, para asatiz wal asatizah, para bapak hadirin dan ibu hadirat jamaah majelis zikir, majelis tahlil, yang insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus guru kita yang baru saja memimpin zikir, tahlil dan tahmid, al-mukarram, akhil al-mahbub, al-ustadz Ma'ruf Abdullah SPDI,
Al-Mukarramun, para asatizah lainnya, Ustaz Amir dan yang lain sebagainya, mohon maaf tidak menyebut nama, namun tidak mengurangi rasa mahabbah dan takzim saya. Ketua DKM Masjid Jami At-Taubah beserta pengurusnya, aparatur pemerintah, ketua RW pengurusnya, para ketua RT dan para pengurusnya yang saya hormati. Bil khusus sahibul musibah, keluarga almarhum Bapak Kuntoyo bin Sudaryono. Mudah-mudahan beliau sekeluarga diberikan kesabaran dan ketabahan, dan Allah akan ampuni segala salah dosa dan kesalahan almarhum. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah majlis zikir yang saya muliakan, sekedar kalimatut takziah. Dan saya kaget juga, ini malam yang terakhir, benar? Udah 7 hari ya? Hitungan Jawa. Masya Allah. Iya, makanya saya perasaan baru kemarin udah 7 hari ya. Di malam terakhir ini saya didaulat untuk menyampaikan kalimatut takziah. Sebetulnya badan saya agak kurang enak, ibu sekalian. Dari kemarin menggigil terus karena gigi saya yang sakit. Ini musiman ini. Udah lama baru kambuh lagi. Bismillah, mudah-mudahan selesai dari sini sembuh, Pak. Amin. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, panggilan Allah cuma 3 kali buat kita yang masih hidup. Pertama panggilan salat, yang kedua panggilan haji umrah, yang ketiga panggilan maut. Almarhum Bapak Kuntoyo insyaallah min ahlil khair. Min ahlil khair. Min ahlil khair. Uzkuru mahasina mautakum. Rasulullah mesan, umat Islam, sebut yang baik-baik buat orang yang udah meninggal. Saya tanya, almarhum udah mati apa belum? Udah. Udah mati belum? Udah mati belum? Belum. Belum. Baru meninggal. Meninggal. Ya. Apa bedanya Ustadz mati sama meninggal? Beda. Kalau meninggal ada ayatnya, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ini dalilnya bahwa apabila sampai ajal seseorang, ajal artinya batas. Nih, rumah ada batas ini. Kalau kita sudah sampai di batas itu nggak bisa kita lanjut, sama dengan umur. Allah kasih kesempatan hidup sama kita saat 4 bulan 10 hari Allah sudah tulis, hai malaikat, uktub umrahu, tulis umurnya. Pak Kuntoyo berapa umurnya? 57. Itu yang ditulis Allah. Sementara Ustadz, kenapa yang lebih tua, yang lebih sepuh belum meninggal? Karena perjanjian saat itu kita tidak tahu. Apabila sampai ajal, la yastakhiruna sa'atan, nggak bisa ditunda. Sama kita ngontrak perjanjian Januari 2023, Januari 2024, tanggalnya tanggal 5. Sampai di tanggal itu keluar. Kenapa? Perjanjiannya sampai di situ. Kalau yang belum waktunya udah keluar, ada yang mati duluan sebelum waktunya gara-gara minum baygon. Ya, minum racun, serangga, gantung diri, potong urat nadi, itu ngontraknya kagak betah, bos. Ya, pergi duluan, belum masa waktunya. Jadi baru meninggalkan pondok ungu Permai ini, alam yang ketiga, dan pindah ke alam yang keempat, almarhum, yang disebut alam barzakh, alam kubur. Hidup beliau di sana. Tahu ini malam banyak yang datang, tahu. Sampai itu doanya, zikirnya sampai, doanya sampai.
Istabsyaru, girang dia, menangis haru karena dikirimin doa. Alamnya saja beda, tapi dia tahu aktivitas keluarganya, dia tahu kelakuan anaknya, kelakuan istrinya, kelakuan anak lainnya, dia tahu. Maka kalau kita sayang sama orang tua, jaga akhlak kita. Orang tua yang di alam barzah tahu kelakuan apa yang diperbuat sama anak keturunannya. Jadi baru pindah nih dari alam dunia pindah ke alam yang keempat, namanya alam barzah. Sebab ada 5 alam yang kita jabanin: alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam barzah, alam kubur, alam akhirat. Al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kuburan adalah tempat singgah, tempat kita beristirahat. Makanya orang meninggal disebut rohatan. Kubur itu disebut rohatan, ada mustarihan, rohatan lil mukminin. Itu tempat istirahat buat orang mukmin. Ini kelas umum. Ada mustarihan, diistirahatkan oleh Allah. Al-maghfurlah wal mujahid fisabilillah ya Nur Ali. Udah capek berjuang, diistirahatkan oleh Allah. Dahulu diistirahatkan dengan segala nikmat kuburnya. Kita kan cuma minta ya Allah bika, ya Allah bika, ya Allah bihusnil. Cuma minta ya Rob akhir hayat saya husnul khotimah. Itu minta setiap habis sholat baca. Bab husnul khotimah ada 3. Husnul khotimah amma, husnul khatimah khassa, ada husnul khatimah khassatil khassah. Ada yang umum. Yang husnul khatimah amma, matinya baik secara umum, yang apabila di akhir hayatnya mengucap kalimat la ilaha illallah. Makanya orang kalau sakaratul maut jangan ditinggal. Jangan ngobrol di teras, jangan ngopi, jangan ngerokok, tungguin di dalam. Bimbing syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Terus berulang-ulang. Kalimat thayyibah ikutin Pak, ikutin Umi. Kalau meninggal ibunya misalnya atau kakaknya ikutin Kak. La ilaha illallah. Nih di kupingnya terus, jangan terputus. Jangan sampai dia meninggal lepas iman, su'ul khotimah. Kita mintanya husnul khotimah. Ada 3 ciri orang yang meninggal husnul khotimah. Menurut Imam Jalaluddin, yang pertama apabila keringetan di jidatnya. Makanya nggak boleh tinggal begitu. Tegesin, liatin, perhatiin, ada nggak ciri 3 di antaranya itu. Keringetan di jidatnya nih. Kalau pada saat dia sakaratul maut, sedang di tenggorokan ini, akhir napasnya, berkeringat dia, les keluar dia, berkeringat masih keringatnya, jidatnya, insya Allah husnul khotimah. Yang kedua, keluar air matanya, baik di sini atau dari sini. Jangan ngomong sembarangan, itu Pak mati katanya. Nangis kemana berat-berat tinggalin tengkleng. Bukan. Ya. Bukan berat ninggalin pekerjaan, bukan berat ninggalin bini yang cantik, bukan. Keluar air mata itu ciri husnul khotimah. Yang ketiga, senyum. Jadi kelihatan dilihatnya senyum, seperti orang senyum, walaupun hidupnya jarang senyum. Begitu meninggal, mulutnya kelihatannya bagus, seperti orang sedang mesem, senyum. Nah, kalau antara 3 itu ada, udah ikhlaskan. Insya Allah matinya baik, husnul khotimah. La yakhrujur ruhul mu'min, nggak bakalan keluar ruhnya seorang mukmin hatta yarahu, sehingga Allah perlihatkan di hadapannya. Makanya orang yang sakaratul maut tarahum sukara,
wa ma hum sukara. Orang yang sakaratul maut, kau lihat matanya lirik kanan, lirik kiri, seakan berputar-putar seperti orang yang sedang sakau. Tarohum sukaro, seperti orang mabuk. Wa mahum sukaro, padahal dia tidak mabuk. Kenapa? Sedang mencari di mana posisinya. Dan tidak bakalan keluar itu ruhnya sebelum Allah perlihatkan surga sebagai tempatnya. Makanya harus dikawal ketat posisi menentukan itu. Orang yang sakaratul maut harus ditungguin, minimal keluarganya ngepung semua. Semuanya bimbing kalimat thayyibah, la ilaha illallah, ada yang bersyahadat terus sampai les akhir ayatnya. Ini husnul khatimah ammah. Ada husnul khatimah khassah, khusus. Lagi baca Quran, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, les mati. Husnul khatimah khassah, khusus. Lagi sujud, nggak bangun-bangun. Saya punya dulu acara di Kelari, di Kerawang. Acara maulid waktu ingat saya. Dijemputlah di tol Kerawang Timur. Yang jemput saya pakai motor. Anak muda, yang satu pakai peci, yang satu enggak di belakang. Gondrong rambutnya. Celananya robek-robek. Levisnya. Yang disuruh masuk untuk ngikut di mobil saya yang belakang. Tatonya Masya Allah dari mulai pipi, leher sampai ke kaki. Ketika di dalam mobil, dia memberkan diri, kemudian dia bertanya, Pak Kiai, saya minta dibimbing, saya pengen tobat. Saya ini bajingan Pak Kiai, saya bunuh orang baru 4. Coba di mobil saya di belakang, yang nemenin tukang bunuh orang, iseng gak kira-kira? Baru megang dengkul saya lagi. Masya Allah, udah makin gemeteran gitu. Saya belum jawab tuh. Karena jalan gak terlalu jauh, sampailah di masjid tempat acara. Selesai ceramah, johor, sholat, makan. Yang nyendokin nasi buat saya dia. Yang nyendokin sop kambing dia. Dilayani saya oleh dia. Makan ditemani sama dia. Ada DKN nomor lain. Dia bisik-bisik, apa Pak Kiai? Kasih saya cara untuk bertobat. Saya bilang, mintalah petunjuk kepada Nabi Muhammad, perbanyak sholawat. Oh itu aja, itu aja. Saya kasih itu, kemudian selesai, dia nawarin mau nganterin ke tol lagi. Saya bilang, gak usah. Iseng kita? Gak usah bos, tenang. Isra Mi'raj diundang lagi di masjid yang sama. Tapi ada yang lain di saat itu. Ketika saya sampai di tol, udah mau sampai tol Timur Kerawang itu, di bel, mau dijemput nggak? Bagian nggak usah, udah tahu tempatnya kemarin. Iya, oke saya tahu. Pas selesai acara Rama Johor, makan, yang gondrong nggak ada. Saya tanya sama ketua DKM Baji, itu yang waktu jemput saya, yang patoan yang gondrong itu kemana? Nangis itu ketua DKM. Pak Ustaz, itu bocah habis acara maulid rajin banget di masjid. Di bawah waktu tidur kadang di emperan masjid, padahal dia punya rumah. Dan belum 1 bulan ini dia sudah dipanggil Allah dalam keadaan sholat subuh sujud terakhir, nggak apa-apa. Nangis ketua DKM. Apa yang dia tirangis? Saya belum tentu begitu Pak. Yang dipandang hina oleh manusia, yang dipandang beragajul, bajingan, tukang mabok, di mata manusia Allah muliakan, matinya husnul khatimah khassah. Salat subuh sujud kedua tidak bangun, begitu dipegang plok sudah meninggal dunia. Masya Allah. Ini husnul khatimah khassah. Ibu melahirkan meninggal khassah. Pergi haji meninggal nggak pulang khassah. Bapak-bapak lagi mau kerja kecelakaan khassah, karena tolabul halal jihadun. Cari nafkah buat istri sama anak itu jihad. Tapi jangan gara-gara melamun mikirin cicilan utang, kerudungan, melamun ketabrak mati.
Konyol itu mah. Fokus. Ya. Dan khasatil khasah, ini kelas para aulia as-salihin. Para pejuang-pejuang yang membela agama, bela negara. Inilah yang istimewa, kelas VIP. Hadirat hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Kembali ke almarhum, sekarang berada di alam yang keempat. Beliau orang baik, saya bersaksi demi Allah. Beliau dengan julukan Maklar Mubalik, Bandar Ustad. Karena setiap acara yang hubungin pasti dia. Dan paling rewel dia. Dari malam, pagi, acara di Johor. Sebelum Johor ingetin lagi, saya tunggu Pak Ustadz di At-Taubah. Nyampe sudah ada kopi, udah ada masna, wasulah, sawarubah, refill. Sudah ada. Ya, ini sebagai bentuk takriman wa takziman sama guru. Ada sejarah orang goblok, orang tolol, nggak ngerti agama, tapi dekat sama guru masuk surga. Ketimbang orang pinter songong sama guru, suul adab sama guru, ini bahaya. Gak bisa apa-apa, cuman nganter-nganterin gurunya. Sendalnya disimpenin. Kalau saya kan gak pakai gitu-gituan, sendal saya pakai sering hilang. Makanya sendal saya jelek banget, udah habis sendal saya. Kemarin habis waktu acara kesini saya tajia itu habis acara sendal yang terakhir udah itu hilang, udahlah, udah amat. Kemarin tadi pakai sendal jepit saya acara sektor 5, diketawain aja. Kenapa Ustaz pakai sendal jepit? Banjir. Kan ada alasan. Jadi para pas sekalian, inilah beliau sosok Pak Kuntoyo. Tadi guru kita udah ngomong, Ustaz Ma'ruf, bagaimana adab beliau kepada guru. Karena keberkahan itulah ketika kita berkhidmah kepada guru, kepada orang tua. Alhamdulillah beliau ini terkenal di kalangan para ulama. Upaya-upaya sebagai pengurus untuk memakmurkan masjid adalah, lihat, teriak kemarin gak punya ambulan, saban hari teriak, kedengeran ke Blok Akhir. Kita timbang komen sama Bunda, Bun, lihat kenapa Pak Kuntoyo lagi nyapir di jalanan. Alhamdulillah kebeli. Man dalla ala khairin falahu mislu ajrin fa'ili. Siapa orang yang mengajak kebaikan? Ayo kita mau beli ambulan, yang punya rezeki ayo, itu diajak dan pada nyumbang, maka yang nyumbang berpahala, yang teriak-teriak juga sama pahalanya. Makanya udah, jangan disesali yang namanya umur mati kan cuma sekali. Saya bilang ini baru meninggal belum mati. Karena mati makullu nafsin dha'iqatul maut, itu dalilnya. Setiap yang bernyawa pasti mati. Saya tanya, malaikat Jibril hidup apa mati sekarang? Hidup. Malaikat Israfil belum bekerja, masih hidup. Tugasnya nanti dia. Ketika Allah perintahkan Israfil, cuma 3 kali kau perintahkan kau tiup sangkakala ini. Pertama mengejutkan dan menghancurkan ini alam semesta. Yang kedua mematikan, dan ketiupan yang ketiga membangkitkan. Masih ada, belum mati. Kapan matinya? Kalau Israfil sudah meniup sangkakala, maka mati semuanya. Seluruh malaikat di langit, di bumi semuanya mati. Tumbuhan, hewan, binatang mati. Semuanya mati. Itulah mati yang sebenarnya. Kalau sekarang baru meninggal doang. Ini para bapak sekalian, beliau adalah orang yang baik. Beliau sekarang sudah di alam yang beda, tapi hidup. Apa yang ditunggu? Al-mautu wahidun, mati cuma sekali. Wa in tanawwa'atil asbab, dan sebab-sebabnya banyak. Ada yang sakit, umumnya sakit meninggal. Rasulullah sakit 3 hari panas. Tatkala dibaringkan di pangkuan istri tercinta Aisyah radhiyallahu anha, beliau baca doa, Allahumma hawwin alayya fi sakaratil maut. Minta digampangin, itu Nabi. Kenapa? Karena sakitnya subhanallah.
Diriwayatkan seperti orang yang ditebas 300 pedang. Ada dalam dalil yang lain, dalam kisah yang lain, seperti dimasukkan tongkat yang penuh dengan duri melalui mulutnya, didorong sampai ke perutnya, ditarik lagi keluar dari mulutnya. Dan kisah yang ketiga seperti dikuliti dari ujung kaki kulit kita sampai kepala kita. Sakitnya, Masya Allah. Apa kata Rasulullah? Ya Jibril, sampaikan kepada Allah, cukup aku saja yang menanggung rasa sakit sakratul maut ini. Umatku biar aku yang nalangin penyakitnya. Tuh saking sayangnya beliau. Beliau berdoa, mudah-mudahan doa supaya apa? Dimudahkan dalam sakratul maut. Para ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi mati cuma sekali, sebabnya banyak. Ada yang kecelakaan. Tetangga saya, istrinya pernah dengar kecelakaan dengan truk di sini, dekat ruko PUB Blok AL itu. Itu mohon maaf, histeris luar biasa. Seakan tidak terima dengan apa yang terjadi. Istrinya salehah. Malamnya dia masih melayani suaminya, siangnya puasa. Karena puasanya rajin Senin Kemisnya, sosialnya bagus, aktif di masyarakat, pengajian aktif. Si laki ini kayaknya kurang nerima, Ustadz, kenapa Allah ambil istri saya dengan cara yang mengenaskan. Kecelakaan. Saya angkat itu karena tidak ada orang saat itu. Masya Allah, itu darah begitu segernya di tangan saya. Saya sampai lepas ya. Dari mobil ambulan ke dalam rumahnya. Saya bilang, Pak Rahmat, Allah pernah berfirman dalam hadis qudsinya, "Man lam yashkur bi ni'ami wa lam yasbir bi bala'i wa lam yarda bi qada'i fakhruj min tahtis samai wa qlub rabban siwai." Siapa orang kagak bersyukur aku kasih nikmat, kata Allah, dan kagak sabar dikasih musibah, ujian, cobaan, corona 2-3 tahun, susah bekerja cari nafkah, dia kagak sabar dan kagak redo dengan takdir Allah. Istrinya meninggal diambil Allah melalui proses yang sangat menyedihkan. Kata Allah, Pak Rahmat, fakhruj min tahtis sama, keluar dari kolong langitku, kata Allah. Inilah makanya mati cuma sekali. Kalau kita ini sering baru setengah mati. Nyuci pakaian banyak, setengah mati nyuci pakaian. Iya kan? Bapak-bapak cari nafkah, anak minta jajan, istri dong belanja, setengah mati gue nyari duit, baru setengah. Matinya belum, dikira enak kali itu kalau orang mati itu. Kalau amal kita banyak, yang menyebabkan kita belum siap mati. Saya mau tanya, udah siap mati belum? Belum. Biar semua saya paling tua di sini. Ketua DKM belum siap. Bicara pantas mak yang kota putih duluan pantas. Tapi ternyata ada yang lebih muda duluan. Dan betapa banyak orang yang mengasuh orang tuanya, yang rawat orang tuanya, tergeletak, terkapar di ranjang, buang air, pipis di situ, makan di situ. Orang tuanya masih hidup, yang ngurusin udah mati duluan. Ini masalah umur, urusan Allah. Nah iya, kita udah antrian semua, cuman antrian mau keberapa kita nggak tahu. Makanya kita belum siap mati. Kenapa? Kita masih cinta sama dunia. Orang kalau banyak harta seolah-olah hidupnya panjang, Bapak Ibu sekalian. Cita-citanya banyak. Besok mau makan kita di mana? Oh, sate Marangi Cikampek. Oh, kalau mules buang air, oh kita ke Surabaya buang air. Ceboknya balik lagi ke PUP. Ini orang kaya medit belum ada. Masa buang air di Surabaya, ceboknya di PUP? Itu saking banyak duit, bos. Artinya kayaknya dunia masih lama gitu. Yang menyebabkan kita takut mati, pertama kita masih cinta dunia. Yang kedua, kita belum punya amal yang cukup. Sebanyak apa ibadah kita? Kita yang tahu, ibu bapak sekalian. Nah, makanya ketika kita sudah di atas umur 40, 45, 50, nah ini harus sudah lebih sering silaturahmi kepada Allah.
Lah kalau umur manusia kata Nabi Muhammad umat Islam antara 60-70 doang. Baina sitina wa sab'in. Ini Rasulullah. Sementara Nabi sendiri meninggalnya umur 63. Kalau itu menjadi acuan umur beliau, orang atau yang sekarang umurnya 60 berarti tinggal berapa? 3 bebas, bos. Yang ngenes Pak umurnya sekarang 62 tahun 11 bulan. Nah, selesai 30 hari lagi tuh. Ya Allah. Tapi kita kan nggak tahu kapan dan sedang apa. Wa ma tadri nafsum madza taqsibu ghadan. Tidak ada satupun manusia yang datang di acara malam ini besok dia bisa beraktivitas atau tidak, bisa berangkat ke kantor atau tidak, bisa nyuci piring pagi-pagi atau tidak. Nggak ada yang tahu. Kenapa? Doanya udah pasrah. Apa doanya? Bismika Allahumma ahya wa bis. Udah pasrah tuh. Kita udah nyebut nama Allah dengan namamu ya Allah, aku hidup dengan namamu juga aku mati. Tidur itu antara hidup dan mati. Bisa dibangunin bangun, bisa dibangunin gak bangun-bangun. Ini makanya al-mautu wa'illah. Jadikan kematian malam ini kita hadir sebagai nasihat. Bahwa suka atau tidak suka kita bakal ngalamin seperti almarhum Pak Kuntoyo. Makanya mumpung lagi punya pasangan suami istri, layani laki dengan baik, manjakan istri dengan baik. Takut umur pagi udah ketemu, ntar malam pulang minta maaf, ayang, beb, maaf ya, kita kan mau tidur nih, doanya udah pasrah banget. Siapa tahu nggak ada umur ya mudah-mudahan ayah duluan sampai geledek gitu begini. Ya Allah. Itu dicontohkan Umar Ibn Khattab selalu meminta maaf kepada istri, kepada keluarganya sebelum dia terlelap tidur. Kenapa? Khawatir besok meninggal belum sempat minta maaf. Nah, almarhum mungkin belum sempat minta maaf. Saya atas nama almarhum dan keluarganya mohon beliau untuk hadir di sini bapak-bapak semuanya memaafkan kesalahan beliau. Kenapa? Karena kalau urusan sama Allah itu bisa bertobat. Kalau urusan sama manusia itu susah. Makanya ikhlaskan, maafkan, terutama keluarganya, istri dan anak-anaknya. Sayang sama almarhum, pesan saya buat anak-anaknya. Jangan pernah lupa habis sholat paket harian. Hei anaknya, apa paket harian? Johor, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Asar, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Sampai ketemu subuh jangan pernah ditinggal tuh doa Rabbil firli. Paket mingguan malam Jumat jangan beranjak, jangan ngambil HP, jangan ngambil remote TV. Ambil Quran dulu. Habis maghrib sampai azan isya khusus silaturahmi sama orang tua, baca yasin, baca doa. Paket bulanan rezeki taruh di atauah. Ada duit 20.000, 50.000 masukin, niatin buat almarhum. Paket tahunan haul, adakan acara seperti ini. Inilah bukti anak cinta sama orang tua. Ya, malam Jumat tuh almarhum datang ke sini, ngeliat dari jendela, dari pintu, anaknya lagi ngapain, istrinya lagi ngapain. Kalaulah saat itu di malam Jumat sedang di hadapannya ada bantal, di atas ada Quran, subhanallah, dia angkat tangan, ya Rabb, berikan keberkahan buat anak keturunan saya, buat keluarga saya. Didoain. Kalau enggak, sesumpah serapah. Terutama orang tua. Para bapak ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian yang berikutnya, singkat. Sesungguhnya innal hadayal ahya lil amwat. Hadiah, kiriman, paketan, COD-an, apalagi sorogan yang ditunggu oleh orang yang sudah meninggal dunia. Pertama ad-doa, doain. Yang kedua istighfar buat orang tua. Yang ketiga sodakoh buat orang tua.
Kalau acara-acara kesukaan beliau apa, taruh di depan. Tengkleng kambing, taruh, suruh makan jamaah. Kalau kesukaan dia tengkleng, kalau kesukaan dia misalnya gabus pucung, taruh gabus pucung. Makan sama guru-gurunya, sama pengurus, sama jamaah. Nyenengin. Ini lakukan oleh keluarga kami Jung Harapan, Almafurlah, Kakek Haji Mahmud Maksum, Kiai Haji Nur Ali. Itu kalau haul itu pasti ada makanan kesukaan beliau. Kesukaan beliau apa? Kiai Nur Ali, Kiai Mahmud itu ada dendeng sapi sama uli ketan. Uli ditumbuk tuh, itu ditaruhin pakai dendeng sapi, itu kesukaan Pak Kiai. Dimakan oleh murid-muridnya. Kiai Nur Anwar, Kiai Amin Nur, Kiai Haji Muhammad Nasir, Kiai Mawardi, pada makan santri semuanya. Nyenengin kesukaan dia dimakan oleh muridnya, oleh jamaah. Yang makan yang hidup, jangan itu uli sama dendeng sapi ditaruh di kuburan. Ini orang tolol. Ada itu orang ngajinya mustami nguping. Kata gurunya, sedekain yang disuka sama babalo. Ini ibu ngaji, dengar dia. Pulang bulan roah, sedekah. Anak dipanggil, Din, ianya, lu nyari gabus tong ke sono ke pasar Babelan yang sekilo atu tong yang gede. Ianya, dibeli bakal apa? Sedekah babalu. Babalu kan suka gabus pucuk atang kong kiai, suruh sediain yang disuka sama almarhum. Dipecak itu gabus. Medok banget itu gabus dipecak. Begitu asar nanya si Udin, Mak, ngundang Ustaz Ma'ruf nggak? Nggak usah, aku juga bisa. Padahal Ustaz Ma'ruf udah ngeliat anak beli gabus, gak sabar Umi jangan masak, kenapa tetangga beli gabus, girang banget gitu. Kagak diundang. Begitu tiba saatnya Isya, anak nanya jam berapanya? Ini bapak acaranya. Ntar tong bapak lu pulang kerja, biasanya kalau dagang beras dia pulang kan jam 8:30, lewat pintu tong tuh nunjang sepeda di situ, naruh karung beras di situ, dia masuk lewat samping tong. Nah sekarang jam 8 udah lewat tong nih, bawa ono nasi sama apa gabus pecak tong, bawa kemari, taruh di depan pintu. Dulu belum ada listrik, ditaruhin ada teh hangat sukaan babalu tuh, tehnya hangat dong biar kental ditaruh. Nah terus gimana? Ntar babalu nyampe, tungguin aja. Nungguin dari jauh tuh maknya masih Udin tuh diliatin aja. Yang namanya ikan musuhnya siapa? Kucing datang, kucing garong kayak gitu tadi di berita. Ya, celek datang langsung klek digigit tuh kepala gabus pecak tadi. Si Udin marah ngambil kayu mau digeding. Emaknya marah, lu mau apa itu kucing? Segunting mak itu makan ikan. Itu babalu dia. Niatnya baik, caranya salah. Kasih yang datang. Dari mana perintahnya? Rasulullah tasaddaqu an anfusikum wa ammautakum. Sedekah, sedekah untukmu. Artinya kita diajarkan jangan pelit. Wa ammautakum, dan sedekahin orang yang sudah meninggal, walau bisyurbati ma'in, walau dengan air segelas. Itu udah sedekah. Jadi yang terbaik kalau sedekah, kalau buat keluarga ya, pisangnya yang bagus, salaknya yang bagus, begitu. Kalau saya tuh acara di daerah Amerika sana, di apa namanya Pulau Nangka, wow. Ya, Pulau Nangka Jakarta sana. Kalau acara itu Haji Rias itu nggak ada pisang di piring, bos. Nggak ada salak dijadiin satu sama jeruk, nggak ada. Itu pisang bongsang-bongsangnya, jeruk bongsang-bongsangnya, itu yang namanya anggur peti-petiannya dijejer. Begitu kata MC pada Mukarram Ustaz Muslim untuk berikan tausiah. Saya berdiri, ada panitia ngantur kantong resek. Baru gak assalamualaikum, berebut tuh. Yang mau ambil pisang, mau ambil salak, mau ambil jeruk, saya ngeliatin. Saya mau jamaah paket, baca maulid 2, saya ceramah. Almarhum Haji Abdul Aziz Zain itu tim saya, sama satu lagi tuh Bapak Haji Matali, dia ngambil. Ini masih singkat cerita. Begitu pulang selesai, saya jalan, saya bawa mobil, dia kan ikut sama saya. Nah, guru, beseknya mana? Buahannya mana? Saya bilang ini orang gak punya pikiran. Saya bilang. Orang mah kalau lagi nyomotin buah, ambilin saya plastik apa?
Ini suka duka aja Bu, curhat aja ini mah. Itu kadang-kadang pengawal kurang peka juga itu kadang-kadang diri. Mikirin dirinya sendiri, dia nenteng berat-berat. Sekarang begini lebih adil gimana? Ente kurangin setengah, ente kurangin setengah. Masukin buat saya, menang banyak saya. Ibu hadirin sekalian jadi muliakan Allah. Jadi alhasil bahwasanya kita disuruh dekah sama orang yang sudah meninggal, suruh doain, suruh istighfar. Ini wasiat buat anak-anaknya. Kemudian yang terakhir sekali, malam hari kita mendapat satu pelajaran. Ingat dengan kematian yang mohon maaf kita sering lupa. Paling susah mengingat mati ibu. Kapan orang at-taubah ingat mati? Malam ini. Karena sedang acara zikir tahlil kematian. Ingat sama mati. Yang kedua, kapan ingat mati? Begitu ada mobil, sirinenya berbunyi dan ada pengeras suara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kedengeran kemana-mana. Hush, anak yang lagi HP lagi TikTok. Kecilin! Ada suara orang meninggal. Dikecilin, kedengeran. Oh, Pak Kuntoyo. Ingat mati. Yang ketiga, zaman dulu di kampung ada burung khusus. Yang bunyinya tutit, tutit. Nah, itu burung alamat kematian. Dekat pohon rumah kita selepet biar jauh. Kita berpikir, ya Allah siapa yang mati di burung bunyi terus. Wah itu, bapak itu kemarin masuk rumah sakit. Kenapa kita memikirkan orang sementara al-mautu qoribun, mati dekat banget sama kita. Banyak yang tanpa sakit, banyak yang meninggal. Banyak yang gak ada dirasa, tahu-tahu Allah jemput dipanggil. Maka yang kudu kesiapkan watazawwadu, siapkan bekal kita. At-taqwa, bekalnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kapanpun kita dipanggil dan sedang apapun aktivitas kita, wa ma tadri nafsum mada taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Kita pun nggak tahu kapan dan di sedang apa kita dijemput ajal kita melalui malaikatul maut. Maka malam ini saya mengingatkan diri saya pribadi dan jamaah sekalian, hadirnya di sini peringatan 7 harinya almarhum Pak Kuntoyo ini menjadi nasihat bahwa Allah memanggil beliau karena masanya, waktunya udah sampai. Kita pun akan ketemu, cuman kita tidak tahu. Maka di sisa umur, jadi kalau ingat mati ngomong sisa. Sisa umur kita sekarang, ayo kita lebih banyak ibadah, istiqomah berjamaah, istiqomah tadarus Quran, ya, berbaik-baik berumah tangga, layani suami, hormati suami, layani istri, bahagiakan istri, dan urus anak-anak dengan penuh kasih sayang. Kenapa? Wallahu a'lam. Siapa di antara kita yang bakal pergi duluan? Belum tentu kita orang tuanya, mungkin anak kita duluan, atau mungkin istri kita duluan. Wallahu a'lam. Semuanya Allah yang Maha tahu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalimatut takziah, kita baca Fatihah khusus untuk almarhum Bapak Kuntoyo bin Sudaryono wa usulihi wa furu'i. Dan juga kita doain saudara-saudara kita, tetangga kita, warga jamaah taubah yang sedang sakit. Ya Allah, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesehatan seperti sedia kala. Dan buat yang lagi sulit, ya Allah dibukakan pintu rezekinya, dimudahkan usaha dan urusannya. Allah jadikan anak-anak yang saleh dan salehah yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Biniyatil qabul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana waliwalidayna amin. Allahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz.
Kami selesai melahirkan tausiah.